friends, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, sebelumnya kita ingin perkenalkan diri dulu nih. Dari aku, nama aku Zara Kurniawati dari kelas 11 IPA unggulan 6. Di sini aku nggak sendiri loh teman-teman. Aku bareng dua teman aku atau dua partner aku yang bakal bantu aku untuk isi di podcast pertama kali ini. Yang pertama ada Audi Nengga, yang kedua ada Gatot Afran. Untuk Audia Naila, waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri kamu. Hai, nama aku Audia Najwa Irawan. Aku dari kelas 11 IPA unggulan 6. Oke, selanjutnya ada Gatot Afran. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri kamu. Halo, nama saya Muhammad Gatan Afran Frirandi. Saya dari kelas 11 IPA unggulan 6. Oke, teman-teman, kita semua ini dari kelompok 10 loh, teman-teman. Dan pada video kali ini, di video pertama kita akan bahas tentang strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dari judul tersebut, kita bakal kupas tuntas semua tentang pertahanan keamanan Indonesia. Dan kita bakal kasih tahu ke teman-teman apa sih bentuk dari strateginya. Langsung aja yuk, podcast dari kelompok 10 dimulai. Integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional sama dengan menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional sangat diperlukan bagi Indonesia agar tercipta keselaraan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai macam ancaman. Ancaman terhadap integrasi nasional tersebut datang dari berbagai sektor. Satu di antaranya ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sistem pertahanan rakyat sementara atau yang disingkat Sishan Kamrata pada hakikatnya adalah bentuk segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi dengan bangsa Indonesia. Maka itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal tersebut sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. 2. Pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Akan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewajiban negara dan jalannya roda pemerintahan. 4. Sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan satu negara dari negara lain.
5. Aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa peri kemanusiaan. 6. Ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. 7. Konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. So, buat teman-teman diharapkan teman-teman bisa mendapatkan poinnya dan juga mengerti apa yang kita jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nama saya Zaira Kurniawati, mewakili semua partner saya, Audi Naila, Gatan Afran, dan Sekar Junia Rifa sebagai text writing. Pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!